sebabnya. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Utamakan akhirat. Ya Rasulullah, bagaimana perbandingan dunia dengan akhirat? Pergi engkau ke tepi laut, celupkan satu jarimu ke dalam, habis itu tarik ke atas. Air yang menempel di kulit itulah dunia. Air yang tinggal di tengah laut itulah akhirat. Kalau tak ada laut, danau. Balik dari sini, pergi ke Dumai, masukkan tangan ke laut, habis itu tarik. Air yang menempel di kulit, itulah dunia. Air yang tinggal di laut, itulah akhirat. Kalau orang paham ini, dia tak sedih hidup di dunia dan tak sombong. Kalau kebetulan di dunia dia kaya, punya kebun sawit, punya ruko, punya macam-macam, itu hanya air yang menempel di tepi kulit. Dan kalaupun hidupnya susah, miskin, melarat, dia pun tak kecewa, karena itu pun hanyalah dibandingkan dengan huru-hara akhirat. Maka mengetahui hakikat akhirat. Man arafat dunia hanan alaih. Siapa yang tahu dunia, maka bagi dia ringan dunia ini. Nisfa janaha ba'udah, macam setengah sayap nyamuk. Dunia ini tak lebih tak kurang macam setengah sayap nyamuk yang tak ada apa-apa. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang kelima, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Apapun yang kau mau dikasih Allah. Kalau kau mau bukit Uhud ini jadi emas, ku kasih untukmu ya Muhammad. Kalau kau mau semua dunia ini untukmu ya Muhammad. Kita akan dapat yang kelima, wala saufa yu'tika. Apapun yang kau mau Allah akan kasih. Syaratnya 4. Kalau bisa yang 4 nih, dapat yang 5 nih. Pertama, wadduha, siangnya untuk Allah. Yang kedua, walaili idza saja, malamnya untuk Allah. Yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, merasa selalu bersama Allah, tak dibiarkan, tak ditinggalkan Allah. Yang keempat, walal akhiratu khairul laka minal ula, lebih mementingkan akhirat daripada dunia. Kalau 4 nih bisa, yang 5 nih otomatis, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Kenapa kita tak dapat yang 5? Karena 4 nih masih kacau balau morat marit. Saya tak ada koordinasi dengan Tuan Imam ayat apa yang mesti dibahas subuh. Beliau yang memilihkan kajian subuh supaya kita kaji duha. Dan wadduha, ayat yang paling selalu saya bawa dalam sholat untuk mengingatkan saya. Bacalah Al-Quran seakan-akan dia diturunkan kepadamu, sehingga ketika dalam Quran itu engkau, walaupun engkaunya itu kepada Nabi Muhammad, seolah-olah kepada kita. Wala saufa yu'tika, Allah akan berikan kepadamu apa yang kau mau kalau engkau dapat yang 4 ini. Kita qara'al Quran, kalau engkau membaca Al-Quran, fasta'iz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ketika awal membaca ayat Quran, maka kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam mazhab Syafi'i, setiap Al-Fatihah di awal rakaat pakai a'udzubillah, dibaca sir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Salat zuhur 4 kali, salat asar 4 kali, salat maghrib 3 kali, salat isya 4 kali, salat subuh 2 kali. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, membaca a'udzubillahnya sekali saja pada rakaat yang pertama. Habis baca iftitah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, sir.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi membaca a'udzubillah di dalam sholat tak sepakat beberapa mazhab. Sedangkan di luar sholat, maka ketika di awal, maka saya di awal membaca a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa kita perlu membaca a'udzubillah? Supaya jangan sampai masuk setan ke dalam pikiran kita. Ayatnya betul tapi tafsirnya salah, diselewengkan setan. Kalau ada orang minum khamar, di dalam hatinya dia sadar dia salah, cuman mungkin dia merasa umurnya masih panjang, mungkin nantilah bertaubat. Kalau ada orang berzina, mohon maaf, begitu juga dia sadar salah. Tapi orang yang diselewengkan pikirannya ketika membaca ayat Quran, lalu menafsirkannya dengan tafsiran yang sesat. Semua agama benar. Innalladzina amanu walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ayatnya betul, tapi tafsirnya menyimpang, menyeleweng. Innalladzina amanu, orang yang beriman, walladzina hadu, orang Yahudi, wan nasara, orang Nasrani, was-sabiin, orang yang menyembah bintang-bintang, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan merasakan rasa takut dan tak akan sedih. Maksudnya masuk surga. Orang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, penyembah bintang-bintang, beriman kepada Allah dan hari akhirat, masuk surga. Mana bisa begitu? Yang masuk surga hanya orang beriman, bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedangkan yang tiga ini, lalu kenapa di sini disebutkan? Maksudnya sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tidak dilihat agamanya, tapi yang dilihat adalah dia berbuat baik, diberi balasan. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang, sebaik apapun orang, kalau dia tidak mengikut Nabi Muhammad, tidak diterima. Innad dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang mencari agama selain Islam, falan yuqbala minhu, dia tak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Di akhirat dia termasuk orang yang rugi. Jadi supaya pikiran kita itu betul, jangan sampai salah tafsir, maka membaca Al-Quran sebelumnya minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu baru membaca basmalah. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Tasbih, subhanallah. Takbir, Allahu akbar. Jadi kalau ada orang mengatakan marilah kita mengucapkan bismillah, yang sebetulnya marilah kita mengucapkan basmalah. Namanya basmalah, bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Fatihah ikhtilaf ulama. Menurut mazhab Syafi'i dibaca jahar. Masjid kita imamnya ikut mazhab Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Tapi kalau kita pergi umrah, kita sholat di Masjid Nabawi, bismillahnya sir. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan kalau kita pergi ke Maroko, Aljazair, Tunisia, Mauritania, 4 negara di ujung, tak baca bismillah sama sekali. Langsung
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena ikhtilaf tentang basmalah. Bismillah yang sepakat ulama, tak ada ikhtilaf. Bismillah yang ada tentang kisah surat untuk Bilqis dari Nabi Sulaiman. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu sepakat ulama, tidak ada ikhtilaf. Bismillah yang ada di awal Al-Fatihah menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Hambali, di ayat 1, nomor 1. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 7. Tapi menurut mazhab Maliki, ayat pertamanya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah yang ada di dalam surat Nabi Sulaiman untuk Ratu Bilqis sepakat semua ulama, dia ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah yang ada di pangkal Al-Fatihah ikhtilaf. Mazhab Maliki mengatakan bukan masuk surat Al-Fatihah, dia hanya pemisah antara satu surat dengan surat yang lain. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallah. Habis Al-Ikhlas, Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Pemisah antara satu surat dengan surat Bismillah di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Falaq, di bawah Al-Falaq An-Nas. Dari Al-Falaq ke An-Nas ada pemisah. Pemisahnya itu Bismillahirrahmanirrahim. Dia bukan ayat. Maka tidak ditulis di situ Bismillahirrahmanirrahim ayat 1, tidak, karena dia fungsinya sebagai pemisah. Tapi dalam mazhab Syafi'i, imam tetap membaca Bismillah dengan jahar walaupun pemisah. Contohnya imam kita tadi membaca Bismillah jahar ketika habis Al-Fatihah membaca Ad-Duha. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Kenapa dibaca jahar bismillahnya? Padahal itu bukan angka 1. Karena walaupun dia pemisah dibaca jahar menurut mazhab Syafi'i. Penting kita mengkaji supaya kalau ada orang membuat sesuatu kita tahu. Salat kita di Masjid At-Taqwa, Masjid At-Taqwa punya Muhammadiyah. Muhammadiyah imamnya dia baca bismillah sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Loh, kenapa dia baca sir? Karena Muhammadiyah organisasi yang memakai majlis tarjih. Dalam majlis tarjih kadang-kadang mentarjihkan mazhab Hanafi, kadang-kadang mentarjihkan mazhab Maliki, kadang-kadang mentarjihkan mazhab Syafi'i. Tarjih artinya menguatkan. Dalam masalah basmalah mereka mentarjihkan mazhab Hanafi. Dalam masalah kunut subuh mentarjihkan mazhab Hambali. Dalam masalah bersentuhan laki-laki dengan perempuan wudu mentarjihkan mazhab Maliki. Tapi dalam masalah nikah wali mesti ada, tetap mentarjihkan mazhab Syafi'i. Dan keempat-empatnya ini mazhab paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki,
nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, keempat-empatnya adalah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tak mungkin kita mengatakan Imam Hanafi sesat, tak mungkin kita mengatakan Imam Hambali sesat, tak mungkin mengatakan Imam Maliki sesat, karena keempat-empatnya adalah imam-imam dalam Ahlus